Masih 2 menit lagi. Ya. Tarik nafas. Ibu Mia nggak ada kabar Ibu Mia? Belum. Tadi Belum ya? malam saya kirim flyernya cuma bilang oke katanya. Sepertinya nanti. Belum ya mam. Sok kabar wae dak. Iya. Pagi nih Ibu Mia. Kabar. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Iya. Pak Dede, sudah hadir Pak Dede. Ini kalau seumpama dieditnya nanti bisa kan ya? Assalamualaikum Pak Dede. Insya Oh Allah. ya. Assalamualaikum Bapak. Hampir lupa saya. Gabung. Oh aneh lupa. Wah, Ibu Bunga dilupain nih. Oh nggak dibantuin besok jadi host. Hancur. Ancamannya. Besok nge-host saya Pak dari siang sampai sore. Kalau Pak Dede udah selesai semua ya Pak ya? Dari host, presenter. Moderator ya Pak. Oh, moderator 2 kali. Bobby udah beres nih. Belum, hari ini. Tinggal ini Pak Mo. Hari ini habis itu harus jadi peserta 1 lagi. Oh, peserta 2 ya, peserta ya. Jadi peserta. Ngisi presensi. Ngisi presensi sebagai peserta itu juga 2 kali. Minggu ya kita rempong ngurusin Cepat beres ya Pak ya. terus. Iya, supaya lebih Iya, bener. cepat. Kalau ditunda-tunda apa nanti kalau udah puasa malah lebih repot lagi ya. Betul. Puasa itu tanggal 24. Kepanjangan durasinya. Oh, Berapa kepanjangan. lama Pak Dede durasinya? YouTube itu tuh kita kan ngomong sampai hampir 45 menit kali ya panjang ya. Nggak mau YouTube-nya. Masa sih Pak gitu? Emang nggak bisa dipotong? Diedit dipotong. Oh, Bukannya lebih. Semuanya dipotong aja berapa menit. Oh, Tapi bisa Pak diedit dipotong video baru upload YouTube. Ya dipotong aja diedit. Iya. saya sudah siap Bu Bunga. Oke. Halo, suara saya jelas? ya jelas sekali Ibu Jelas. Helga. Oke, bisa dimulai? Bisa, Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi kehadiran Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini di dalam room kami. Ibu Bunga ingin mempresentasikan tentang penyusunan soal HOTS yang akan nanti dipandu moderatornya oleh Bapak Bi. Sebelum saya ingatkan kembali untuk durasinya sekitar 1 jam, nanti 30 menit pertama itu pemaparan dari Ibu Bunga, dan nanti 30 menit. Halo. Ibu Helga suaranya Halo. Suaranya belum. terputus ya? Iya, terputus. Belum terdengar sih, beliau masih ada di grup. Iya. Kirain saya yang sinyalnya jelek. Takut. Wah, juga Ya. jangan, nanti saya akan kirimkan absensi, mohon diisi oleh Bapak Ibu.
Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Bobi selaku moderator. Kan? Ya, terima kasih Ibu Helga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bobi Warisaputra di sini bertindak sebagai moderator. Hendak mengenalkan bahwa presenter kita pada sesi kali ini ada Ibu Bunga Jenny Hendriati SPD. Beliau saat ini guru di SDN Sukarasa 01 di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Beliau lulusan tahun 2010 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, beliau di dalam riwayatnya pernah mengajar. Halo. Ya, beliau riwayatnya pernah bekerja dengan mengajar sebagai guru honorer di SD Harapan Jaya 2 Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi di tahun 2010 hingga 2012. Kemudian beliau pernah mengajar juga menjadi guru pendidik di Bimbingan Belajar Ganesha Operation cabang dari Bekasi dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Kemudian yang terakhir beliau mengajar sebagai guru PNS di SDN Sukarasa 01 dari tahun 2012 sampai sekarang. Ya, beliau memang mendedikasikan pekerjaannya di bidang pendidikan. Ya, kemudian beliau akan menyampaikan materi terkait dengan membuat soal HOTS ya Bu ya. Mungkin nanti lebih lengkapnya beliau akan memberikan informasi mengenai materi yang hendak disampaikan. Waktunya kurang lebih ada 1 jam untuk pemaparan, kemudian sisanya akan untuk sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya bisa melalui grup chat atau raise hand, nanti insya Allah akan dipandu atau bisa langsung menggunakan mikrofon yang ada. Ya, demikian dari saya. Kemudian Ibu Bunga silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Helga selaku host dan Bapak Bobi sebagai moderator pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Waalaikumsalam guru warahmatullahi hebat wabarakatuh. semuanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keluangan untuk waktu dan kesempatannya dan bisa ikut bergabung dalam acara kita hari ini, yaitu membahas tentang penyusunan soal ya Bapak dan Ibu. Di grup kami ini sudah ada beberapa ya partisipannya. Terima kasih kepada Ibu Sisi sudah ikut bergabung dari Tanjung Sari. Terima kasih Ibu. Bu Helga, jelas suara saya? Jelas. Ya, masih jelas Bu. Ya, sebentar saya menampilkan dulu kontennya. Ya, penyusun Al-Hot. Ya, sudah. Bapak dan Ibu guru semua tidak asing lagi ya dengan kata-kata HOTS. HOT di sini bukan panas atau panas ya, tapi merupakan sebuah singkatan yaitu High Order Thinking Skill Bapak dan Ibu. Ini adalah flyer yang telah dibuat ya. Ya. Kenapa kita harus dituntut untuk bisa menyusun soal-soal HOTS? Yang pertama, kompetensi yang diharapkan yaitu meningkatkan pemahaman guru SD ya, tentang konsep penyusunan soal HOTS untuk pendampingan kurikulum 2013. Karena sekarang kurikulum yang digunakan itu kurikulum 2013.
Yang kedua, untuk meningkatkannya keterampilan guru SD dalam menyusun butir soal HOTS. Mengapa sih ya asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen High Order Thinking Skill atau HOTS? Ya, hal ini mengacu kepada ini Bapak dan Ibu, keterampilan abad 21 ya. Apa itu keterampilan abad 21? Keterampilan abad 21 ini ya bisa disingkat karena sekarang kan sudah memasuki tahun 2000 ya, 2000-an, 2000 sekian. Sekarang saja sudah tahun 2020 ya. Nah, itu merupakan keterampilan abad 21. Di dalam kehidupan abad 21 ini menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan pun dapat mempersiapkan siswanya untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam kehidupannya. Nah, keterampilan-keterampilan yang dimaksud adalah ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, kualitas karakter. Ubah ya. Jadi pendidikan karakter sangat ditekankan dalam seluruh aspek pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan PAUD, TK, jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Di antaranya yang pertama iman dan takwa, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga inisiatif, yang keempat gigi, yang kelima kemampuan beradaptasi, yang keenam kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Ya, Bapak dan Ibu, masih jelas suara saya, Bu Helga? Masih Bu, Halo? masih bisa Masih, didengar dengan ya. jelas. Nah, keterampilan Ya, yang kedua yaitu tentang kompetensi ya. Dalam kecakapan abad 21 ini harus ada 4 kompetensi ya, karena kecakapan abad 21 ini merupakan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu kita juga harus menguasai 4 kompetensi. Suaranya hilang? Suaranya hilang Halo, juga. jelas? Masih jelas Bu? Halo? Masih? Hilang. Ya, oke, udah. Jelas? Oke, hilang. Iya. Sekarang jelas. Sekarang jelas. Ya, 4 kompetensi itu dikenal dengan 4C Ya. atau 4K dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah berpikir kritis atau memecahkan masalah. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi atau 4K ya. Beli sekat 4C, yaitu ada critical thinking. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua kreativitas, yang ketiga communication, komunikasi, dan yang keempat collaboration atau kolaborasi dalam bahasa Indonesia. Nah, 4 kompetensi ini ditekankan di dalam semua jenjang aspek pendidikan untuk dikuasai oleh murid-murid kita. Tentunya di SD juga sedang marak-maraknya nih Ibu dan Bapak menekankan 4 kompetensi ini sehingga bisa masuk dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, yang ketiga yang akan dibutuhkan itu dalam menghadapi kecakapan abad 21 yaitu tentang literasi dasar ya. Literasi itu berhubungan dengan kegiatan membaca, antara lain ada baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Nah, ini adalah kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. Ya, nah ini adalah gambarannya. Nah, 21 century learning, to know, to do, to be, dan to live together. Ada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, harus menguasai digital literasi juga dan life and career skill. Nah, kenapa di Indonesia ditekankan 4K tersebut atau 4C tersebut? Karena menurut data hasil PISA tahun 2012, mayoritas siswa usia 15 tahun di Indonesia belum memiliki literasi dasar membaca, matematika, dan sains. Bisa dilihat ya, ini Indonesia matematikanya 75% siswa di bawah kompetensi minimum. Ya, masih 75% masih tinggi sekali. Sedangkan membacanya itu 56% masih di bawah kompetensi minimum. Ini juga hasil pembelajaran masih di bawah
rata-rata negara lain Indonesia, di bawah Singapura, di bawah Korea, Jepang, Australia. Perbandingan peringkat PISA 2015, Indonesia itu berada di peringkat 69 Bapak dan Ibu. Ya, bahkan di bawah dari Singapura, lebih baik Singapura daripada Indonesia. Nah, hal itu yang menyebabkan kita sebagai guru harus menguasai betul-betul tentang aspek-aspek yang 4K tadi yang harus dikuasai oleh guru-guru dan diterapkan di pembelajaran masing-masing. Seperti kemarin ya sudah dijelaskan kan tentang STEM. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari usaha-usaha pendidikan untuk meningkatkan kualitas murid kita agar bisa menghadapi tantangan abad 21 ini. Ada STEM, ada pendidikan karakter ya Bapak dan Ibu. Mungkin Ibu Helga juga di SLB ditekankan pendidikan karakter. Ya, sama. Ya, karena itu untuk menghadapi tantangan keterampilan abad 21. Nah, di sini ada proses kognitif Bloom, Ibu dan Bapak. Nah, dulu terkenalnya dengan C seperti itu. Ada 6 C ya. Dari C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5-nya menilai, dan C6 mengkreasi. Itu kognitif Bloom. Nah, sekarang level kognitif itu sedikit dirubah tingkatkan. Bukan dirubah, cuma sedikit diklasifikasikan ya. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman itu menjadi satu. Itu level kognitif 1, L1. Yang kedua, L2 itu aplikasi. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya, dan menggunakan faktual, konsep, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual situasi lain. Yang ketiga itu level L3, itu penalaran, menggunakan penalaran dan logika termasuk dalam mengambil keputusan, evaluasi, memprediksi dan refleksi, serta menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Nah, ini dimensi proses kognitif Bapak dan Ibu semua. Yang di atas itu HOTS ya, High Order Thinking Skill, yang termasuk apa saja levelnya. Ada mengkreasi, berarti mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Nah, kata kerjanya biasanya menggunakan mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain. Yang kedua itu masih masuk level HOTS, itu mengevaluasi. Dengan kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dan lain-lain. Dan ketiga menganalisis, kata kerjanya membandingkan, mengkritisi, menguji, dan lain-lain. Itu level HOTS Bapak dan Ibu, level kognitif tinggi ya, sudah yang ketiga. Sedangkan ada yang MODS, Middle Order Thinking Skill, itu ada mengaplikasi dan memahami Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir itu LOTS, Low Order Thinking Skill, hanya mengingat saja. Kata kerja yang digunakan mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, dan menentukannya. Ini yang biasa sekali dia lakukan ya di sekolah-sekolah kita, baik dalam bentuk soal maupun dalam mengajar, hanya tahapan lot saja, mengingat. Itu baru tahapan yang paling rendah Bapak dan Ibu. Nah, ini dimensinya ada critical, basic, critical, dan kreatif. Nah, pengertian HOTS. Kemampuan HOTS itu adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall saja, mengatakan kembali, research, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan riset. Ya. Nah, soal-soal HOTS mengukur kemampuan. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lain. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis, karena harus ada critical thinking tersebut. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami, tapi lebih mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, ya,
Yang kedua, berbasis permasalahan atau kontekstual. Yang ketiga, ada stimulus yang menarik. Yang keempat, tidak familiar. Dan yang kelima itu kebaruan. Difficulty is not the same as hate or other thinking. Jadi, HOTS itu bukan soal yang susah sebenarnya. Ya, tetapi butuh pemikiran atau butuh proses bernalar tingkat tinggi, Bapak dan Ibu. Ya, kos yang dimaksud di sini high order thinking itu melibatkan proses bernalar seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Ya, Bapak dan Ibu masih terdengar jelas suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa tantangan buat kita ya sebagai guru dalam menyusun soal-soal HOTS. Yang pertama itu harus bisa menjabarkan KD menjadi IPK, indikator pembelajaran, dan indikator soal. Esensi IPK itu menentukan tujuan dulu, terus menentukan materinya apa, terus menentukan langkah-langkah pembelajaran, terus menentukan media dan sumber belajarnya, dan menentukan instrumen penilaian. Ini menyusun, yang kedua itu menyusun stimulus HOTS. Stimulus itu berupa rangsangan ya, agar anak-anak itu berpikir lebih luas lagi, berpikir lebih tinggi lagi. Yang pertama bisa dilakukan dengan ada informasi berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Dan yang kedua, stimulus itu hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga, pilihlah kasus permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini agar memotivasi peserta didik untuk membaca. Pengecualian untuk novel bahasa sejarah boleh tidak kontekstual ya, karena sejarah itu kan ada alurnya sendiri, tidak bisa terkini. Dan yang keempat itu terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun soal HOTS Bapak dan Ibu. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Jadi kita menyusun KD-nya terlebih dahulu. Lalu menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, baru menuliskan butir pertanyaan pada kartu soal. Sesuai dengan kisi-kisi soal, nah butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Dan kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, ini berpengaruh pada ini ya Ibu, kalau kita mau membuat soal-soal ulangan harian, soal UTS atau PAS ya, ini boleh mengikuti langkah-langkah menyusun soal-soal HOTS. Nah, baik Ibu dan Bapak, masih standby? Standby. Ya. Nah, alhamdulillah. Ini ada tips menyusun soal HOTS Ibu dan Bapak. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata, yaitu penyajian kasus nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisa visual. Melalui analisa visual bagan yang kompleks, maka tingkat berpikir ordernya pun akan lebih tinggi. Di sini kita menggunakan sebuah gambar Ibu dan Bapak. Ini adalah gambar rantai makanan ya, kalau dalam SD. Rantai makanan itu adalah kegiatan makan dan memakan. Nah, ada tanda panahnya. Nah, kalau bukan HOT, soal yang dapat dibuat seperti ini Bapak dan Ibu. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Nah, ini masih level bukan HOT bentuk soalnya. Karena bisa dijawab dengan mudah tanpa membutuhkan penalaran. Tinggal kita lihat saja, burung elang itu bisa memakan burung pipit, bisa memakan katak, bisa memakan tikus sesuai alur tanda panah ini. Sedangkan kalau dalam soal HOTS-nya bisa seperti ini Ibu dan Bapak. Seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Nah, pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kepada elang? Di situ ada yang bertulis warna merah ya Ibu dan Bapak. Itu merupakan konteks dunia nyatanya.
Jadi kita berikan konteks dunia nyatanya untuk dipahami oleh siswa agar lebih bisa berpikir kritis ya. Nah, ini contoh soal HOTS-nya. Ada gambar dan pertanyaannya pun ditambahkan konteks dunia nyata. Ya, lanjut Ibu dan Bapak. Yang ketiga adalah tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau alasan kan berarti anak itu memikirkan ya Bu ya, apa nih jawabannya, tidak bisa langsung ditebak lah setidaknya untuk soal HOTS itu. Jadi boleh lebih menanyakan alasan agar anak-anak bisa berpikir bernalar lebih tinggi lagi. Contoh soalnya seperti ini. Abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa di suatu sekolah yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Diunggah seorang pelajar di media sosial. Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas sehingga memicu konflik antar suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Nah, pertanyaannya, setujukah kamu dengan pertanyaan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, ini adalah contoh dari soal HOTS Ibu dan Bapak. Yang keempat, bisa gunakan bentuk soal yang beragam. Misalnya, bisa pilihan ganda ataupun juga bisa uraian. Contoh soal, nah ini adalah soal tentang pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini level kognitifnya juga masih C1 atau mengingat. KD-nya itu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian. Materinya pertumbuhan hewan, ini materi kelas 4 semester 2 Ibu dan Bapak. Indikator soalnya siswa dapat menentukan tahapan awal siklus hidup hewan. Soalnya seperti ini, tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari, ini soalnya ini masih level kognitif 1, berarti dia belum merupakan soal tipe HOTS Ibu dan Bapak ya, masih LOTS. Nah, di sini kita buatkan kuncinya. Kuncinya berarti jawabannya adalah telur. Dan skornya kita buatkan 1 karena ini merupakan soal isian pendek. Nah, soal tersebut termasuk level kognitif 1 karena hanya mengukur pengetahuan yang relevan dari ingatan. Nah, ini ada lagi contoh soal kedua. Masih pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi dasarnya membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Masih dalam pertumbuhan hewan kelas 4 semester 2. Tapi indikatornya adalah disajikan tahapan siklus hewan secara acak dan siswa dapat mengurutkan tahapan siklus pertumbuhan hewan tersebut. Nah, ini masih level kognitif 1, tapi tingkatan C-nya lebih tinggi yaitu C2 karena memahami. Nah, disajikan gambar, jadi siswa melihat gambarnya juga secara acak, lalu siswa bisa menjawab pertanyaan, yaitu mengurutkan pertumbuhan hewan. Nah, soal tersebut termasuk level kognitifnya 1, karena hanya mengukur pemahaman. Ya, Ibu Helga, masih jelas? Iya, masih Nah, Bu. contoh yang kedua ini aplikasi ya Bapak dan Ibu. Masih tentang pertumbuhan hewan. Nah, kalau di sini disajikan 2 gambar dan siswa dapat membandingkan siklus hidup kedua hewan tersebut. Level kognitifnya level 2. Dan ini termasuk C3 karena menerapkan. Soalnya seperti ini Ibu dan Bapak. Perhatikan gambar berikut, ada ayam, ada kucing. Nah, pertanyaannya, jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Itu contoh soalnya. Dibuat juga kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, untuk guru SD, biasanya Bapak dan Ibu untuk membuat soal harian, penilaian harian atau PTS, ini menggunakan seperti ini. Nah, namanya kisi-kisi soal Ibu dan Bapak. Ada soalnya, ada KD-nya, materi, indikator, level berapa, dan disertakan juga kunci jawaban serta pedoman skor. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya Ibu dan Bapak. Nah, dalam konteks penilaian untuk pembelajaran, guru harus mengolah dan menganalisis setiap jawaban siswa, baik yang salah maupun jawaban yang lainnya. Hal ini dapat membantu guru untuk mengetahui kesulitan siswa, sehingga guru dapat
menemukan cara yang efektif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini contoh soal matematikanya. Ya, saya kira cukup sekian ya penjelasan ini format isi soal SD. Jika Ibu dan Bapak membutuhkan PowerPoint ini bisa menghubungi saya. Nanti bisa saya berikan untuk melihat format kisi-kisi soal atau kartu soal ya. Ya, terima kasih. Ya, Bu Helga, Ya, jelas suara saya? jelas Bu Bunga. Ya, saya rasa cukup ya materinya. Untuk waktu masih banyak Bu Helga? Iya, untuk Masih, waktu masih ada ya Bu. Masih ada. Masih. Ya. Masih Saya kira ya Bu. itu tentang penyusunan soal hot ya. Bila ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, Iya. sepertinya Ibu dan Bapak juga sudah lebih banyak menguasainya. Ya, terima kasih Ibu Bunga atas pemaparan materi yang luar biasa ya, menambah banyak pengetahuan juga, khususnya bagi saya pribadi dan mungkin juga partisipan yang lain. Jadi dalam membuat soal tentunya mengikuti kurikulum 2013 yang HOTS tadi ya Bu ya, yang high high order critical thinking gitu ya. Jadi tidak hanya di allot saja yang low gitu ya, hanya sebatas mengingat, tidak juga hanya memahami, tetapi siswa mampu berpikir kritis tadi ya, 4C atau 4K tadi. Oke, kita coba melihat dari grup chat ada beberapa pertanyaan yang bisa saya coba baca. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Siti Titin Khotimah. Beliau bertanya, dalam penyusunan soal ulangan harian, apakah komposisi soal harus soal hot semua atau dikombinasi dengan soal lots dan MOT mods? Mod ya. Silakan Ibu. Untuk boleh saya jawab langsung ini? Iya, boleh Ibu, silakan. Langsung ya. Nah, kalau untuk soal penilaian harian kan biasanya guru kelasnya sendiri yang lebih mengetahui ya Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya soalnya juga tidak harus hot semua, bisa kombinasi dengan soal lot dan dengan soal mod juga. Misalnya bisa terstruktur. Yang soal-soal pertama bisa nanti berbahas tentang mod atau lot sela. Yang rendah itu lot mod yang order. Jadi tidak harus selalu soalnya harus berbasis soal hot semua ya, seperti itu. Ada lagi? Iya, terima kasih atas jawabannya. Ibu Siti Titin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bunga. Ya, jadi mungkin terima kasih Ibu Titin atas waktunya ikut masuk dalam grup. Ya, oke. Jadi diingatkan juga bagi partisipan untuk mengisi absensi ya. Jadi ada link absensi yang udah di-share dari Ibu Helga selaku host. Diminta untuk mengisi absensi yang ada di dalam grup ini. Oke, ada lanjut dari pertanyaan, bisa ya Bu ya, Bu Bunga? Ya. Ya, pertanyaan saya tambahkan yaitu terkait dengan soal HOTS, di mana mengandalkan critical thinking, berarti siswa dituntut untuk mencari tahu lebih sehingga membutuhkan waktu yang ekstra dibandingkan menjawab pertanyaan yang lots gitu ya. Kalau pertanyaan lots mungkin bisa option gitu kan ya, hanya langsung menjawab bisa dalam waktu 1 atau 2 menit. Tapi kalau yang soalnya tuh HOTS atau soal yang mods tentunya lebih lama untuk mengerjakan gitu ya, dimana ada kolaborasi seandainya tim. Nah, kira-kira jumlah soal untuk yang nilai harian, ulangan harian, kemudian jumlah soal untuk yang mungkin dalam tiap bab itu apa yang pernah Ibu Bunga susun
itu seperti apa mungkin Ya. porsi-porsinya gitu, dan waktu diberikannya itu berapa lama gitu. Silakan. Oh iya. Ya. Saya jawab ya Bapak. Kalau saya biasanya kan seringnya guru kelas itu untuk membuat soal harian. Ya. Saya lebih seringnya membagi-bagi jenis soal berdasarkan tingkat kesulitannya. Memang betul Bapak, untuk soal HOTS itu pasti membutuhkan daya berpikir tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi belum tentu juga. Ini semua tergantung dari tingkat kecerdasan sang siswa atau anak ya. Sebenarnya soal HOTS itu bukan soal yang susah. Kadang banyak banyak jebakan atau seperti mengecoh seperti itu ya, sehingga sesuatu dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih kritis lagi ya. Jadi seperti tadi, soal waktu itu bukan soal yang susah, bisa saja jawabannya itu mudah, cuma diarahkan oleh kontekstualnya yang tadi taggingnya, yang tadi contoh soalnya harus ada konteks kehidupan sehari-harinya itu. Bentar. Maaf sedikit gangguan Bapak dan Ibu. Ya Bu, di rumah Bu. Tadi kan ya. Iya di rumah. Fisikal itu kan soal HOT itu bukan soal yang susah, tapi melibatkan proses benalar. Jadi jangan berpikir kalau HOT itu pasti soalnya susah-susah ya Bapak dan Ibu. Ya. Ya mati laptopnya. Aduh nggak nyambung. Aduh maaf Bapak. Soal agak terganggu ya. Layarnya sih masih ada Bu Bunga. Masih ya? Masih ada lewat HP? Iya, suaranya masih ada. Layarnya masih ada. Layarnya ada? Ada. Udah mati Ada. HP. Suara ada. Nggak nyambung soalnya. Casannya ternyata putus. Oke. Berarti suara aja, tidak apa-apa Ibu? Masih ada layarnya? Suara aja ya? Iya. Suara aja enggak? Oke. Nggak apa-apa ya, suara aja. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Bobi. Biasa ini anak-anak. Ya, kalau saya dibagi-bagi komposisinya Pak. Jadi tidak semuanya harus HOTS tadi, seperti yang Ibu Sisi Titin tanyakan ya. Misalnya dalam pelajaran IPA. Halo. Ibu Bunga suaranya enggak ada. Iya, suaranya beliau. Suaranya hilang. Karena untuk membiasakan siswa untuk berpikir tinggi. Halo? Iya, sudah ada Bu. Sudah terdengar. Sempat putus Ibu. Jelas suara saya? Sudah jelas Bu. Jelas suara saya? Ya, silakan Bu Bunga. Sekarang sudah ada jelas? Sudah jelas. Ya, jadi seperti itu Bapak, saya membagi-bagi soalnya. Kalau 20 soal berarti 5 yang LOTS, 5 yang MOTS, dan 10-nya yang HOTS. Kenapa saya pilih yang agak banyak gitu ya soal HOTS-nya? Karena untuk membiasakan siswa-siswa juga Bapak. Jadi kan kalau penilaian harian kan masih ada perbaikan ya, walaupun nanti misalnya nilainya di bawah batas, di bawah KKM, jadi bisa dilakukan perbaikan. Jadi kalau menurut saya harus dibiasakan sejak dini, yaitu di jenjang SD. Kalau siswa dari SD-nya sudah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang membutuhkan proses bernalar tinggi, insya Allah nanti soal-soal yang lebih mudahnya juga kan akan lebih mudah untuk dijawab. Seperti itu Bapak. Oke. Gimana? Iya, terima kasih. Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami Bu. Mungkin tambahan sedikit aja pertanyaan dari kelanjutannya.
Tadi 20 soal itu diberikan waktu berapa lama? Kemudian yang kedua kan Oh iya, waktunya ya. judulnya kan ulangan harian. Apakah itu diberikan benar-benar setiap pertemuan selalu ada ulangan atau setelah 3 atau 4 Iya. pertemuan ada ulangan? Demikian, Bu. Oh, kalau saya tergantung habis babnya, Bapak. Kan Oke. kalau sekarang kan Kurtilas itu pakai tema ya. Mm-mm. Ya, jadi saya per tema ulangan Ya. hariannya, Bapak dan Ibu. Mm-mm. Tema 8 misalnya selesai, kemarin tema bumiku, baru diadakan soal harian. Waktunya biasanya saya mengambil 2 kali jam pelajaran. Berarti 2 dikali 35 menit, Bapak. 35 menit. Jadi Oke. 70 menit, 1 jam lebih. Ya, seperti itu. 70 menit untuk 20 soal tadi ya, Bu ya. Iya. Tapi itu biasanya kan ada Biasanya absensi kalau misalnya dulu soal mungkin. lot saya biasanya pilihan ganda. Tapi hot juga bisa, kalau lewat soal pilihan ganda hot juga bisa. Tapi kalau HOTS pilihan ganda harus pilihannya itu deskripsinya lebih panjang gitu ya, Bu ya. Iya, biasanya emang kalau soal hot itu lebih ke panjang-panjang gitu. Oke, terima Ya, karena kasih. kan sekarang untuk PNS seperti itu ya, Pak, ya, lebih Ya. banyak soalnya yang panjang-panjang, butuh penalaran tinggi. Sepertinya mengacu pada soal HOTS ini. Oke. Jadi benar-benar dibutuhkan siswa untuk memahami atau berpikir terhadap soal itu butuh fokus gitu ya, Bu ya, sebelum menjawabnya. Fokus dan penalaran. Iya, untuk soal-soal ujian juga seperti itu, Bapak. Saya lihat soal ujian sekolah kelas 6 ya, untuk bahasa Indonesia, untuk IPA, bahkan matematika juga terlihat sangat agak panjang gitu, terlihat agak panjang dari kalimatnya atau dari ada gambar juga seperti itu. Oke, terima kasih buat jawaban yang bisa mendeskripsikan dari pertanyaan tadi ya. Oke. Kemudian dari peserta lain mungkin apakah ada pertanyaan kembali? Sepertinya kalau di grup chat pertanyaannya sudah. Tadi Pak Anwar sempat masuk, kemudian Ibu Mia juga sempat masuk. Mungkin beliau mampir-mampir di banyak ruangan, jadi tidak bisa berlama-lama ya mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Ibu Mia nanya dong. Ibu Mia sepertinya sudah nggak di grup, Bu. Bu Mia. Ayo, kurang fokus. Boleh Ibu mau nanya apa? Iya, silakan Ibu Helga. Kan kalau apa namanya ujian itu kan pakai per tema ya. Terus nanti nilainya itu tetap dipisah-pisah, misalnya nilai matematika, nilai bahasa Inggris gitu, apa namanya? Oh iya. Bahasa gimana? Kalau di SD kan di tema, jadi ada pelajaran yang masuknya ke tematik, jadi disatukan gitu dalam pembelajaran sehari-hari, juga digabung. Ada pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP, Ibu. Itu tematik. Jadi ulangan hariannya pun saya disatukan 5 pelajaran itu. Ya. Terus nanti penilaian bentuknya bisa dicampur, bisa pilihan ganda. Kalau penilaiannya kan setiap mata pelajaran itu ada kompetensi dasarnya, Ibu. Beda-beda ya. Misalnya bahasa Indonesia KD-nya 3 titik berapa, IPA-nya bahasa Indonesia 3.1 misalnya, IPA-nya 3.2, ya berarti nilainya juga dipisah-pisah sesuai mata pelajarannya, sesuai KD-nya, kompetensi dasarnya itu. Oh, enggak kan misalnya gini, hari Senin misalnya ujian tematik 1 gitu kan, Selasa tematik 2 gitu ya misalnya. Nah nanti hasil akhir nilainya itu kan IPA berapa gitu kan, hasilnya malah gitu. IPA berapa? Nah itu mungkin hari Senin IPA berapa soal gitu ya, atau matematika berapa soal gitu bikin soalnya. Iya, matematika dipisah-pisah berapa soal. Itu per KD, Ibu. Kan sekarang raportnya juga udah ada aplikasinya.
masih satu tema tapi berbagai macam KD. Iya. Jadi nanti di aplikasi rapot juga, di rapotnya secara rinci ada deskripsi dijelaskannya bahwa siswa ini misalnya di Bahasa Indonesia KD.2-nya nilainya tinggi, tapi di KD 3.3-nya dia nilainya rendah. Nanti ada di deskripsinya. Iya, jadi untuk penilaian untuk kurikulum 2013 juga sedikit agak rumit, tapi kalau kita terbiasa mah ya udah terbiasa, jadi enjoy saja gitu. Harus dibiasakan Ibu. Tuh. Kalau di SLB kan tidak ada aplikasi ya gitu, nggak ada gitu-gituannya ya, nggak ada. Terus jadi kalau saya SMA ya, kalau SMA mah masih mata pelajaran masih enak ya gitu. Jadi hari Senin misalnya pelajaran IPA, jadi nilainya IPA juga nggak terlalu ribet. Kalau di SD kan mungkin tematik ya yang agak-agak ribet ya. Berarti enak sudah ada tematik, aplikasi ya. Ada aplikasi rapotnya Ibu. Jadi di SD sudah tematik, setiap pelajaran ada kompetensi dasarnya, itu beda-beda. Jadi sebelumnya memilah-milah KD-nya terlebih dahulu, guru. Mohon. Iya, mohon seperti itu Bapak. Kalau di Pak Bobi gimana di pesantren? Seperti itu tidak? Ya, kalau di pesantren berbeda Bu. Tapi ini sesi tanya jawabnya masih di Ibu dulu nih. Oh iya. Nah, udah dipending dulu. Masih ada 15 menit. Iya, masih ada 15 menit. Oke, Pak Dede tidak bisa masuk room katanya. Oh, seperti itu. Pantes nggak ada. Tadi sempat masuk tapi terus ini ya. Tadi sempat masuk ya? Iya, boleh sempat masuk. Sekarang ada Ibu Mia, ini beliau hadir kembali. Oh iya. Ya, Ibu atur nuhun. Sudah ikut bergabung. Ada terkendala teknis dengan sinyal di wilayah beliau. Iya. Saya mah kendala teknis anak tadi teh. Aduh, Riwo, ayahnya lagi kemana, anaknya minta ini minta itu. Ya, tadi ada pertanyaan lagi, boleh Ibu Bunga? Iya, boleh. Ya, terkait dengan untuk menyusun soal tentunya kan perlu menyediakan waktu dan mungkin juga ada pelatihan gitu ya. Nah, yang pelatihan yang sempat Ibu Bunga dapat itu apakah dari senior di sana atau belajar mandiri gitu ya. Nah, kemudian juga berapa biasanya membagi waktu untuk setelah mengajar kemudian mereview jawaban kemudian membuat soal kembali, itu membagi-bagi porsi waktunya seperti apa Ibu? Oh iya, untuk materi ini Bapak kalau di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor itu ya untuk SD khususnya, kan saya SD ya, suka diadakan diklat atau BIMTEK pelatihan. Nah, jadi dari dinas akan ada surat undangan di mana akan dikirimkan nama-nama guru-gurunya Pak di kecamatan. Setiap kecamatan itu kan ada kelompok kerja guru ya Bapak ya. Seperti saya kecamatan Tanjung Sari, di sini ada 4 KKG, ada 4 kelompok kerja guru. Nah, biasanya dinas meminta beberapa perwakilan guru dari setiap gugusnya, setiap kelompok kerja guru tadi untuk mengikuti BIMTEK. Nah, ini alhamdulillah tahun 2017 kalau tidak salah ini saya dipilih mewakili kecamatan untuk mengikuti BIMTEK penyusunan soal HOTS ini Bapak. Jadi waktu itu satu kecamatan diminta perwakilan 3 guru. Saya termasuk salah satunya bersama 2 teman saya. Waktu itu saya mengikuti kan di sana ya biasanya 3 hari Bapak waktunya. Jadi di tempat di mana, apakah di hotel apa di aula apa. Alhamdulillah difasilitasi kalau di Bogor itu Pak, di dinasnya ya. Jadi terjaminlah untuk tidur, untuk makan, bahkan transport pulang pun itu difasilitasi semua. Jadi kita tinggal
istilahnya tinggal bawa badan gitu ya, tinggal mempersiapkan untuk mengikuti dan tinggal menerima materi sudah ada jadwalnya. Pokoknya itu kesempatan yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Jadi waktu itu saya di sana untuk pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Membuat soal HOTS ini. Ada sertifikasinya Terus, juga, Bu? Ada sertifikatnya dan itu bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Ya. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Halo, masih jelas suara saya? Ya, masih jelas. Untuk soal selanjutnya, Bu, yang tadi pembagian waktunya. Pembagian ya. Nah, sesudah selesai gitu BIMTEK saya kan kembali lagi ya ke kecamatan. Nah, di sana nanti akan disampaikan materi dari guru-guru yang telah ikut BIMTEK atau pelatihan ya di kelompok kerja guru masing-masing tadi. Jadi biar semua guru-guru pun ikut belajar bareng dan memahami, lalu nanti diterapkanlah ke sekolah masing-masing, Bapak. Seperti itu. Ya, untuk pembagian waktu tadi ya, pembagian waktu benar. Untuk saya membuat soal seperti itu gimana? Iya, pembagian waktu misalnya buat soalnya itu jam berapa, kemudian mengajar, kemudian menilai hasil siswa gitu. Kan itu cukup padat ya. Nah, itu iya, benar. Dari yang sebelumnya nggak ada soal HOTS, kemudian mulai bertransisi ada soal HOTS. Nah, itu effortnya pembagiannya seperti apa? Oh iya, ya kalau pembagian mah kan kita intinya harus menyelesaikan dulu KD atau tema dari pembelajaran, Pak ya. Misalnya kan satu tema itu biasanya 1 bulan, Bapak. Nah, itu 1 bulan. Untuk penyusunan soal sih saya nggak lama, kadang sehari juga bisa selesai ya. Kan soalnya juga paling cuma 40, kalau paling banyaknya itu membuat soal 40 biasanya saya, Pak. Nah, jadi saya mah kalau membuat soal paling lama juga 2 hari 3 hari, Bapak. Tidak membutuhkan proses lama. Ya tergantung beda-beda mungkin ya, tergantung pribadinya masing-masing dalam membuat soalnya gitu. Kalau sayanya paling lama 3 hari saja. Gitu, 3 hari itu bukannya lama ya, Bu? Maksudnya tadi kan ada ulangan harian. Jadi misalnya dalam 1 semester atau 1 bulan itu ada 2 atau 3 bab. Nah, 1 bulan ya, 1 bulan kan berarti 4 minggu. Misalnya setiap minggu ada ulangan harian, berarti kan ada 4 kali ulangan. Nah, berarti seminggu itu butuh waktu 3 hari untuk membuat 1 ulangan harian. Kurang lebih seperti itu bukan, Bu? Ya, iya seperti itu. Tapi kalau saya mah iya emangnya kan dalam satu tema 4 minggu ya Pak ya, 1 bulan. Nah, itu ada subtemanya, ada 3 subtema. Kalau saya biasanya dibagi 2 saja. Ulangan hariannya untuk subtema 1 dan subtema 2 1 kali ulangan harian, dan subtema 3 1 kali ulangan harian. Jadi satu tema itu ada 2 kali ulangan harian. Oke, berarti dalam 1 bulan ada 2 kali. Seminggu yang kosongnya itu ya saya curi waktu untuk membuat soal selagi siswa-siswa saya beri latihan-latihan soal. Kan materi sudah tersampaikan ya, 3 minggu kan cuma ada 3 subtema, Bapak. Jadi seminggunya biasanya ada kegiatan literasi dan saya membuat soal selama 3 hari itu. Kemudian untuk yang di tengah semester atau akhir semester itu sama Bu ya, butuh waktu mungkin 2-3 hari juga untuk menyusun soalnya ya? Iya, ya kalau di kecamatan saya juga ada timnya Bapak, tim pembuat soal. Alhamdulillah sudah dipilih dan saya termasuk salah satunya untuk membuat soal PTS dan soal PAS. Biasanya dari pengawas ya, Bapak pengawas memberi info sebulan sebelumnya, atau enggak biasanya 3 mingguan lah paling lama gitu, dikumpulkan, kita dirapatkan, terus pembuatan soal baru dikerjakan per individu guru masing-masing, nanti dikumpulkan lagi dan soal akan dicetak seperti itu. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Bunga. Sudah ini lengkap kamera sekali. Saya sudah muncul lagi, Ibu? Belum.
Belum. Belum. Ibu belum bergabung. Belum ya. Mungkin dari Ibu Helga ada pertanyaan tambahan? Cukup Pak Bobi. Cukup ya, oke. Masih ada sisa waktu, mungkin bisa dimanfaatkan Ibu Bunga untuk closing statement. Silakan Ibu Bunga. Oh iya. Ya, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari saya ya tentang penyusunan soal HOTS itu high order thinking skill ini merupakan salah satu dari implementasi dunia pendidikan agar siswa-siswi kita bisa menghadapi kehidupan di abad 21 ini. Jadi akan meningkatkan keterampilan dari peserta didik kita agar menjadi terbiasa dan bisa menjadi pribadi yang sukses dalam kehidupannya dan di abad 21 ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kan segala sesuatu itu dimulai dari pendidikan ya Bapak dan Ibu. Ya, benar pendidikan sekali. memiliki peran yang penting dalam mencetak generasi merubah, bangsa. Ya, merubah generasi bangsa. Ya, kalau menurut dunia pendidikan itu masa keemasan Indonesia itu di tahun 2045. Nah, jadi kita mulai dari sekarang membiasakan siswa-siswi kita untuk mengimplementasikan keterampilan 4C tadi ya. Keterampilan abad 21, 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration ya. Saya rasa cukup itu ya Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika penjelasannya kurang bisa dipahami ya. Kita sama-sama belajar. Semoga penjelasan materi tadi saya bisa menambah wawasan Ibu dan Bapak dan bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan wabarakatuh. kembali kepada Bapak Bobi selaku moderator. Terima kasih Pak Bob dan Bu Helga, Bu Mia, dan semuanya. Ya, terima kasih Bu Bunga atas closing statement yang luar biasa bahwa untuk masa depan karakter atau masa depan penerus bangsa ya di tahun 2045. Ya, terima kasih. Demikian sesi ini kami tutup. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Helga. Ya, silakan Ibu Helga. Ya, terima kasih Pak Bobi, Ibu Bunga yang sudah presentasi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dari Ibu Bunga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku host, kami mengaturkan minta maaf apabila ada salah kata, perbuatan dan banyak kendala teknis yang terjadi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Mia